Industri otomotif global sedang mengalami transformasi terbesar dalam sejarah. Tahun 2026 bukan lagi tentang apakah kita akan beralih ke mobil listrik, tapi seberapa cepat kita mengadopsinya. Dari baterai solid state hingga mobil yang bisa mengemudi sendiri, mari kita bahas tuntas tren terkini. Di tahun 2026, mobil listrik menjadi pilihan rasional. Harga mulai dari 250 juta rupiahan berkat insentif pemerintah dan produksi lokal. Model seperti BYD Dolphin, Wuling Bing WF, dan Chery Omoda E5 semakin mudah diakses. Jarak tempuh pun kini rata-rata di atas 400 km, menghilangkan rasa cemas akan kehabisan daya. Inovasi terbesar tahun ini ada pada baterai. Teknologi solid state mulai masuk ke pasar. Berbeda dengan baterai lithium-ion cair, solid state menggunakan elektrolit padat. Hasilnya, densitas energi lebih tinggi, pengisian ultra cepat hanya 10-15 menit, dan lebih aman. Toyota, Nissan, dan beberapa merek China mulai meluncurkan model dengan baterai generasi ini di segmen premium. Fitur keselamatan dan otonomi juga melompat jauh. Level 3 Autonomous Driving resmi beroperasi di beberapa ruas tol di Indonesia. Mercedes-Benz Drive Pilot dan Hyundai Highway Driving Pilot memungkinkan pengemudi melepas tangan dari setir dalam kondisi tertentu. Ditambahi generatif di dalam kabin yang bisa mengatur suhu, musik, dan rute secara personal. Infrastruktur tidak lagi menjadi penghalang. Hingga Maret tahun 2026. Hampir 4.200 unit SPKLU tersebar di seluruh Indonesia. Konsep baterai tukar atau baterai swap juga mulai diterapkan untuk taksi dan logistik di Jakarta dan Bali. Persaingan merek semakin sengit, BYD dan Wuling masih memimpin pangsa pasar EV, disusul oleh pendatang baru seperti Zeekr, Speng, dan Neita. Sementara merek Jepang seperti Toyota dan Honda masih dominan di segmen hybrid. Kehadiran pabrik baterai lokal di Karawang dan Subang membuat komponen dalam negeri meningkat, sekaligus menekan harga jual. Mobil hybrid, terutama plug-in hybrid atau PHEV, juga mengalami kebangkitan. Model seperti Mitsubishi Outlander PHEV dan Toyota Prius Prime menawarkan kombinasi terbaik. Penggunaan listrik untuk perjalanan sehari-hari hingga 80 km, dan mesin bensin untuk perjalanan jauh. Regulasi pemerintah turut membentuk pasar. Standar emisi Euro 5 penuh memaksa mesin konvensional lebih bersih. Aturan TKDN minimal 40% untuk mobil listrik memicu investasi pabrik komponen dalam negeri. Tentu masih ada tantangan. Nilai jual kembali mobil listrik bekas mulai stabil, tapi masih belum sekuat mobil konvensional. Kesiapan bengkel umum juga perlu ditingkatkan agar mampu menangani tegangan tinggi. Kedepan, kita akan melihat mobil sebagai pusat energi rumah. Teknologi Vehicle to Home memungkinkan mobil listrik menyuplai listrik ke rumah. Harga EV diperkirakan menyentuh 200 juta rupiahan dalam waktu dekat, dan baterai solid state akan meluas ke segmen menengah. Tahun 2026 adalah tahun di mana mobil listrik bukan lagi barang mewah, tapi kebutuhan yang rasional. Apakah Anda siap beralih ke kendaraan masa depan? Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Subscribe channel MFKOTOMOTIF dan kunjungi website www.mfkotomotif.com.